Shalom saudara-saudara dan teman-teman sekalian, bertemu lagi di pesan Tuhan untuk kita semua. Pesan Tuhan untuk kita semua saat ini berbicara tentang di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Matius 9 ayat 27 sampai ayat yang ke-31 kita buka bersama-sama. Berkata demikian, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara-saudara dan teman-teman sekalian yang diberkati Tuhan, saat ini pesan Tuhan untuk kita semua berbicara tentang di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Apakah kita percaya bahwa di dalam Tuhan, apapun yang kita taruhkan di dalam Tuhan, tidak ada sesuatu hal yang terlalu mustahil untuk Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita? Ketika kita percaya, ketika kita menyerahkan sesuatu ke dalam tangan Tuhan, dan kita yakin dan percaya di dalam tangan Tuhan semuanya Tuhan dapat melakukan segala perkara, dapat kita tanggung karena Dialah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Ketika kita mempercayai segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, dan apakah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan semuanya, bahwa Tuhan pasti akan menolong, bahwa Tuhan pasti sanggup untuk mengerjakan apapun juga dalam kehidupanku. Ketika kita mempercayai Tuhan dengan segala sesuatu yang kita telah percayakan ke dalam tangan Tuhan, apakah kita percaya dan menaruhkan iman percaya kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan? Di ayat ini menceritakan tentang bagaimana seorang yang buta datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta mujizat. Di saat itu mereka melihat Tuhan Yesus sedang berjalan, dan mereka pas-pas dengan Tuhan Yesus itu di saat itu, dan 2 orang buta ini mendekati dan menghampiri Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tunjukkanlah belas kasihan-Mu, tunjukkanlah mujizat-Mu dalam kehidupan kami yang buta ini Tuhan." Dan di saat itu Tuhan berkata kepada mereka, "Percayakah kamu kalau aku ini dapat melakukan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta?" Ketika Tuhan ingin melakukan mujizat kepada orang buta ini, Tuhan bertanya kepada mereka, apakah mereka percaya? Terkadang dalam kehidupan kita teman-teman dan saudara-saudara sekalian, Tuhan akan bertanya apakah kita percaya dengan apa yang kita telah percayakan ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita percaya dan kita serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, dan kita mempercayai Tuhan, seharusnya kita tidak lagi takut, khawatir, dan apalagi hilang percaya. Karena apa? Karena ketika kita menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, artinya kita percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu, dan Tuhan mau. Sama halnya dengan kedua orang buta ini. Tuhan bertanya kepada kedua orang buta ini, "Sebelum aku melakukan apa yang kamu inginkan, aku mau tanya, apakah kamu percaya? Apakah kamu percaya bahwa aku sanggup melakukan jauh dari apa yang kamu doakan? Apakah kamu percaya bahwa aku sanggup melakukan apa yang kamu minta? Apakah kamu percaya bahwa aku sanggup melakukan dari apa yang kamu berkata itu mustahil dan itu tidak mungkin? Bahkan manusia pun beranggapan bahwa itu mustahil, itu tidak mungkin." Sama halnya teman-teman, dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan ingin bertanya kepada kita semua, apakah kita percaya? Atau saat ini kita sudah hilang percaya dengan Tuhan, karena situasi keadaan membuat kita hilang percaya, hilang harapan. Tapi saat ini Tuhan berpesan, dan Tuhan ingin memberikan satu pesan kepada kita semua, bahwa percayalah kembali. Maka kita akan menerima sesuatu hal yang tidak mungkin dalam kehidupan kita akan menjadi mungkin. Amin. Ketika kedua orang buta ini datang dan Tuhan Yesus bertanya seperti yang saya katakan tadi, lalu Tuhan Yesus pun menunjukkan mujizatnya. Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Dan di saat itu, kedua orang buta ini mendapatkan penglihatan oleh karena iman percaya mereka. Terkadang teman-teman, Tuhan hanya melihat iman percaya kita. Kita tidak perlu tunggu didoakan oleh pendeta sehebat apapun, kita tidak perlu tunggu didoakan oleh hamba Tuhan sangat diurapi, baru kita mendapatkan yang namanya mujizat,
baru kita mendapatkan yang namanya sesuatu hal yang kita mungkin rindu untuk Tuhan jawab doa itu. Kita tidak perlu tunggu ada hamba Tuhan yang mendoakan kita baru kita mengalami kesembuhan. Tidak perlu, teman-teman. Karena kita akan menerima sesuatu hal yang kita doakan ketika kita percaya kepada siapa yang kita memohon itu, kepada siapa kita meminta itu, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita percaya bahwa ketika kita berdoa, Tuhan aku pasti sembuh, Tuhan pasti aku akan ditolong, Tuhan pasti aku dapat pekerjaan, Tuhan pasti aku akan dapat ini, Tuhan pasti akan kabulkan ini dan itu dan ini. Ketika kita percaya dan naikkan doa dengan penuh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ketahuilah bahwa kita sudah menerimanya dengan iman percaya kita. Karena itu, ketika kita berdoa, percayalah sepenuhnya bahwa ketika kita mengucapkan doa itu saja, Tuhan sudah mendengar dan Tuhan akan menjawab. Amin. Di dalam Yohanes 11 ayat 23-27 dan dalam ayat 39 dan sampai ayatnya yang ke-40 berkata demikian. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Ayat yang ke-39 berkata, kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Di dalam Yohanes ini menceritakan bagaimana Lazarus yang telah mati selama 4 hari dan saudaranya Marta dan Maria bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan di saat itu singkat cerita Tuhan Yesus akan menunjukkan kuasanya melalui Marta ataupun melalui Lazarus. Dan di saat itu Tuhan datang kepada saudaranya Lazarus, yaitu Marta dan Maria. Dan singkat cerita Marta ini ragu dan Tuhan Yesus menguatkan iman percaya Marta supaya Marta ini harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang di luar dari akal pikirannya. Dan di saat itu Marta pun percaya kepada Tuhan. Sekalipun di ayat 40 berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah." Dan di situ pun keraguan Marta timbul kembali. Terkadang ketika kita melihat sesuatu hal yang mustahil dalam kehidupan kita, itu akan terjadi. Terkadang kita ini langsung bermain dengan logika kita karena kita berpikir bahwa ini terlalu mustahil Tuhan, ini terlalu tidak mungkin Tuhan. Tapi ketahuilah bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih tahu apa yang dia akan lakukan. Dia Tuhan adalah sanggup dan mampu melakukan apa yang kita tidak mampu untuk lakukan, yaitu dengan kuasa mujizatnya. Dan di saat itu pun Lazarus dibangkitkan oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan di situ pun kuasa Tuhan ditunjukkan. Dan di situ pun Marta merasakan bahwa wah, ternyata Tuhan sungguh luar biasa. So teman-teman, poin pertama adalah ketika kita percaya maka kita akan menerima. Sama halnya seperti Marta, ketika Marta percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang mustahil, maka di saat itu pun Marta menerima yang namanya mujizat melalui kebangkitannya Lazarus. Dalam kehidupan kita saudara-saudara dan teman-teman sekalian, Tuhan sanggup melakukan jauh apa yang kita pikirkan dan kita doakan ketika kita mempercayai sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tugas kita adalah melakukan sebaik dan semampu kita dan semaksimal mungkin. Tugasnya Tuhan, biarlah itu kembali menjadi tugasnya Tuhan. Kita tidak perlu ikut campur dengan apa yang menjadi bagiannya Tuhan, dengan hal-hal yang mungkin di luar dari akal pikiran kita. Tapi lakukanlah apa yang kita bisa tangkap dengan pikiran kita. Kita lakukan semaksimal mungkin dan kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Dan selebihnya serahkanlah ke dalam tangan Tuhan. Maka disitulah ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan menerima sesuatu hal yang mustahil bagi kita. Amin teman-teman. Nah, di dalam 1 Samuel 18 ayat 14 juga berkata demikian. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Kita tahu bersama tokoh Alkitab Daud adalah seorang
anak muda yang telah mengalahkan Goliat. Kita tahu bersama bahwa Daud ini tidak tahu berperang. Daud ini hanyalah menggembalakan kambing domba ayahnya. Dan di saat itu singkat cerita Daud ini berperang melawan Goliat. Karena Daud ini merasa bahwa Goliat ini sedang menghina Allahnya Israel, yaitu yang saat ini kita percaya, Tuhan Yesus Kristus. Di saat itu pun Daud berperang. Tapi sebenarnya bukan Daud yang berperang. Seperti ada firman Tuhan berkata, duduklah di sebelah kananku, maka aku akan jadikan musuhmu tumpuan kakiku. Bukan kamu yang berperang, tapi aku akan berperang ganti kamu, kata firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ketika Tuhan menyertai kehidupan kita, ketahuilah dan lihatlah bahwa kita akan berhasil dari setiap perjalanan hidup kita. Tidak selalu keberhasilan yang kita pikirkan itu sesuai dengan apa yang Tuhan akan melakukan. Mungkin yang kita mau adalah keberhasilan dengan area ini, area itu, area ini, area itu. Tapi terkadang Tuhan akan membuat berhasil dari area-area yang kita tidak pandang area itu. Tapi Tuhan tahu area ini ketika kita acuhkan, hal ini bisa membuat kita binasa. Hal ini bisa mencelakakan kita. Hal ini bisa membuat kita justru semakin jauh daripada Tuhan. Sehingga Tuhan akan menangkan area-area yang dimana yang kita tidak pandang. Dan disitulah Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Hal yang kita tidak lihat dan kita tidak pandang, kita anggap sepele. Tuhan menangkan terlebih dahulu. Area apa yang saat ini perlu dimenangkan oleh Tuhan, maka izinkanlah Tuhan menangkan itu. Sebab ketika kita mau berhasil dalam perjalanan kita, izinkanlah kita libatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Keberhasilan kita tidak ditentukan oleh diri kita sendiri, tapi keberhasilan kita ditentukan oleh apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan dalam kehidupan kita. Keberhasilan kita tidak ditentukan oleh apa perkataan orang lain. Orang lain mau kutuki kita, gimana pun juga. Kalau firman Tuhan berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Peganglah firman Tuhan. Dan buanglah setiap perkataan, setiap kutukan dari orang lain. Tolaklah itu di dalam nama Yesus. Amin teman-teman. Nah, poin kedua, keberhasilan selalu ada di dalam Tuhan. Keberhasilan kita selalu ada di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Ketika kita mengalami yang namanya di titik terendah dalam kehidupan kita, mungkin saja itu adalah langkah selangkah lagi kamu melangkah. Disitulah keberhasilan yang akan kamu dapatkan. Karena itu jangan pernah menyerah ketika kita di titik dimanapun kita saat ini berada. Karena mungkin selangkah saja kamu tidak menyerah, atau selangkah saja lagi kamu melangkah karena kamu tidak akan menyerah. Mungkin disitulah keberhasilan yang Tuhan akan berikan. Tergantung apa yang perlu diberhasilkan oleh Tuhan saat ini dalam hidupmu. Saudara-saudara dan teman-teman sekalian diberkati oleh Tuhan. Tuhan rindu dan Tuhan mau melakukan hal yang mustahil dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya yang paling besar saat ini, apakah kita percaya kepadanya? Kalau kita percaya kepadanya, dan selanjutnya, apakah kita yakin bahwa Tuhan sanggup membawa kita bangkit dari keterpurukan kita saat ini? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kita percaya ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kita percaya bahwa kapanpun mujizat Tuhan itu ada, kapanpun hal yang mustahil itu Tuhan nyatakan, apa kita masih tetap percaya dan sambil menunggu-nunggu itu? Apa kita mau tetap menunggu itu? Atau tidak? Itulah pertanyaan yang kepada kita sebagai umat manusia. Dalam Lukas 18 ayat 27 berkata demikian. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa yang terlalu mustahil bagi kita, bagi Tuhan itu sangat mungkin. Poin ketiga adalah sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bagi Tuhan. Bagaimana sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin bagi Tuhan? Ya dengan cara kita menyerahkan sesuatu yang tidak mungkin atau di luar dari kendali kita, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tentang kekhawatiran, kecemasan, serahkanlah ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan mengerjakan semua itu. Dan Tuhan akan membuat sesuatu hal yang mustahil untuk kita kerjakan menjadi mungkin karena kita telah menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaanmu, karirmu, pencapaianmu, apapun juga yang saat ini sedang kamu gapai, yang sedang kamu miliki, maukah kamu menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan izinkan Tuhan ambil alih segala sesuatunya dalam kehidupanmu, seluruhnya tanpa terkecuali? Apakah kamu mau serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan
dan kamu mempercayakan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, apakah kamu mau mempercayakan itu? Kalau kamu mau mempercayakan semuanya tanpa terkecuali, bahkan hidupmu, hartamu, kekayaanmu, pekerjaanmu, apapun juga, kamu akan melihat bahwa sesuatu hal yang tidak mungkin saat ini, Tuhan akan nyatakan itu menjadi mungkin. Mungkin orang lain berkata kamu tidak akan pernah sembuh, tapi Tuhan bisa melakukan mujizat kesembuhan dan kamu bisa mengalami kesembuhan. Mungkin orang lain berkata kamu tidak akan bisa berhasil, Tuhan akan menuntun kamu ke jalan-jalan menuju kepada keberhasilan. Dan hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya teman-teman, kita perlu menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Maka sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Sesuatu hal yang mustahil akan menjadi tidak mustahil. Karena kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan apapun yang kalian hadapi saat ini. Saya tidak tahu problema pergumulan kalian, tapi saat ini firman Tuhan berbicara kepada kita semua bahwa ketika kita mau serahkan dalam tangan Tuhan apapun yang saat ini, kekhawatiran, kecemasan, maka Tuhan bisa ubah itu menjadi damai sejahtera, ketenangan, dan Tuhan akan bisa mengubah kutuk menjadi berkat, sakit penyakit menjadi kesaksian luar biasa. Amin, saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Saat ini saya tidak tahu apa yang kalian pergumulkan, tapi saat ini izinkan saya berdoa untuk kalian semua yang mungkin merasa, aduh kayaknya ini gak mungkin Tuhan, kayaknya saya gak mungkin bisa lulus dari kuliah, dari kampus yang saya impikan, tapi saya sudah coba Tuhan, kayaknya tidak mungkin, aduh Tuhan saya sudah melangkah sejauh ini sampai di semester ini kuliah, aduh tapi saya gak punya biayanya Tuhan. Mungkin kita merasa hal ini tidak mungkin, hal ini terlalu mustahil karena saya melihat keadaan saya tidak mungkin untuk bisa melanjutkan kuliah, saya tidak mungkin untuk bisa mendapatkan karir yang bagus, mendapatkan pencapaian yang bagus, ini tidak mungkin, terlalu mustahil. Maukah saat ini kamu putuskan masuk ke dalam hadirat Tuhan dan berkata, Tuhan, ini hal yang aku berkata mustahil, aku mau serahkan ke dalam tangan-Mu, dan aku percaya ketika aku serahkan dalam tangan-Mu, hal yang mustahil di tanganku menjadi tidak mustahil di tangan-Mu. Apakah kita percaya teman-teman? Saat ini izinkan saya berdoa. Mari kita sambil kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mempertemukan hamba dengan orang yang telah menyaksikan video ini Tuhan. Saat ini Tuhan, apapun menjadi pergumulan, problema mereka, bahkan mereka berkata ini mustahil, ini tidak mungkin, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, hal yang tidak mustahil itu akan menjadi mungkin ketika mereka menyerahkan segala sesuatu di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, bahkan mereka juga yang telah melanjutkan pendidikan sampai di semester manapun mereka saat ini Tuhan, Engkau Tuhan akan menyertai dan Engkau Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik, bahkan mereka akan dituntun Tuhan sampai kepada kelulusan, sampai semester akhir, maka mereka akan mendapatkan nilai dan IP yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, meserahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan anak-anak-Mu saat ini, apapun jadi pergumulan mereka, hamba menyerahkan dalam tangan-Mu. Kau Tuhan ambil alih dan Kau Tuhan yang pegang kendali segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus Kristus, Kau Tuhan yang pegang kendali segala sesuatunya kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus bersama-sama kita katakan amin. Tetap semangat dan see you di pesan Tuhan untuk kita semua berikutnya. God bless you.